Oke, teman-teman semua, berjumpa lagi ya pada kesempatan kali ini. Kebetulan tuh banyak dari pertanyaan teman-teman kita gitu kan, menyangka bahwa saya itu masih di Kalimantan. Nah, jadi memang pertanyaannya itu mulai dari, kan konten saya ini bukan hanya tentang membahas masalah odading dan cakwe saja teman-teman, tapi potensi bagaimana usaha di Kalimantan itu sendiri. Nah, jadi beberapa pertanyaan dari teman-teman kita itu, yang pertama bagaimana perspektif tentang usaha odading itu sendiri dan cakwe di Kalimantan ya. Kemarin ada yang menanya juga di daerah-daerah Kalimantan sekitar, bukan hanya di Kalimantan Timur kan, seperti itu. Yang kedua, ada beberapa pertanyaan juga potensi usaha, artinya melikup usaha-usaha, baik itu usaha kuliner maupun jasa ya. Nah, itu beberapa kali ada pertanyaan itu. Dan ada lagi pertanyaan, dikira saya itu sekarang tuh posisinya pas masih di Kalimantan. Nah, jadi seperti ini ya teman-teman. Sebenarnya saya sekarang itu berada di Bandar Lampung ya. Belum lama sih, baru sekitar 4 bulanan seperti itu. Ya, total meninggalkan ke Kalimantan itu sekitar 5 bulanan. Ya, tidak meninggalkan, cuma memang saya harus pulang ke kampung dan usaha di sini, merintis di sini. Sedangkan di sana itu masih teman-teman ya. Cuma diteruskan oleh adik-adik seperti itu. Nah, saya menceritakan awalnya teman-teman ya. Kenapa dulunya saya itu usaha di Kalimantan? Yaitu saya ke Kalimantan itu kisaran tahun 2018 akhir. Jadi kan belum begitu lama ya. Di situ saya memang modal nol dulunya, tanpa modal, artinya saya harus ke Kalimantan itu pinjam uang sama teman ya, 1 juta pada saat itu. Dan saya harus bekerja dulu di Kalimantan di sebuah warung makan atau juga rumah makan seperti itu. Dan akhirnya bisa teman-teman, akhirnya bisa buka usaha sendiri di tahun 2019 awal. Jadi kisaran kerja ikut orang itu ya mungkin hanya 2,5 bulan seperti itu. Jadi saya mentekad besar, karena pada saat itu juga saya kepepet, dan secara ekonomi pribadi memang jatuh-jatuhnya di Pulau Jawa pada saat itu, karena saya dulu kan lama usaha di Jogja teman-teman ya. Jadi pernah ke Jogja lama, karena saya sendiri posisi kuliah dari SMA sampai kuliah itu di daerah Jogja, dan usaha ya alhamdulillah punya pengalaman di situ. Dan ya tahun 2014 saya pernah ke Palembang, dan terakhir karena memang gejolak ekonomi pribadi gitu kan, akhirnya 2018 jatuh-jatuhnya, dan saya harus ke Kalimantan dan usaha, dan alhamdulillah usaha itu masih bertahan sampai sekarang. Nah, jadi kalau saya menuturkan kepada teman-teman semua ya, menceritakan kepada teman-teman semua, saya bisa bangkit kembali salah satunya di Kalimantan kan, seperti itu. Karena kemarin dulu itu tahun 2017 2018 saya itu sudah tidak punya rasa percaya diri untuk ekonomi, karena memang benar-benar jatuh itu kan. Yang sempat usaha itu beberapa tempat itu kan di Jogja itu dulu kan. Nah, kalau membaca secara perspektif di Kalimantan ini, saya menceritakan pas saat itu ya teman-teman. Pas saat itu saya juga menganggap bahwa saya itu ke Kalimantan sudah telat ya. Artinya tidak seperti di tahun-tahun 5 tahun sebelumnya. Artinya kalau saya 2019 mulai orientasi usaha di sana, saya membayangkan 5 tahun sebelum itu luar biasa hebatnya. Karena di sana memang sektor dari tambang masih hebat, kemudian dari dari kayu ya teman-teman. Karena di situ banyak kayu-kayu, artinya industri kayu ya, seperti itu. Memang hebat sekali cerita-cerita di sana, sehingga orang-orang yang berdagang di tahun-tahun itu memang banyak yang sukses. Termasuk tempat saya bekerja di warung makan itu, dia berdiri di 2014 dan bisa bikin rumah di Jawa seperti itu, dan pokoknya warungnya besar gitu kan. Ya, itulah perjuangan dari nol kan. Nah, saya yakin kalau saat itu saya mikirkan, saya itu merantau ke Kalimantan sejak di era atau mungkin tahun 2000-an 2010-an gitu lah, itu masih merasakan kesuksesan. Itu hanya perkiraan. Artinya pada saat itu teman-teman ya, Kalimantan itu memang sangat prospek sekali buat usaha. Pendatangnya itu memang banyak usaha seperti kita gitu kan, seperti itu. Nah, disitulah gambaran saya dulu ingin mengembangkan. Cuma pasti ketika saya sudah usaha di sana, sektor-sektor seperti tambang batu bara, kemudian kayu-kayu industri ini sudah mulai surut teman-teman ya. Sudah tidak seperti dulu. Walaupun kalau menurut saya ekonomi itu masih lumayan gitu kan, dibanding saya harus berjuang di Pulau Jawa, saya harus berjuang di Provinsi Lampung ini yang baru, notabene baru juga. Itu saya mendapatkan suatu ya kepercayaan diri karena bisa mengumpulkan pundi-pundi itu, bisa ya setidaknya mengembalikan semangat saya ketika saya usaha di Kalimantan. Nah, kan tetapi kan saya juga namanya perantau di Kalimantan,
tidak mungkin selamanya seperti itu. Dan sekarang adik-adik saya yang meneruskan. Nah teman-teman ya, saya tuh menilai plusnya di Kalimantan itu, di sana itu apa ya namanya, nilai nominal uang itu lebih lebih besar ya seperti itu kalau pada saat itu ya. Dan kalau sekarang itu memang sedikit agak goyah karena memang secara global ekonomi kita itu memang tidak baik ya, tidak baik-baik saja, sehingga ya kalau usaha di sana sekarang itu ya harus berjibaku, harus benar-benar kuat ya teman-teman. Sama halnya usaha di daerah-daerah lain. Tapi tidak salah ya teman-teman, karena saya yakin kedepannya itu untuk Kalimantan, khususnya di Kalimantan Timur teman-teman ya. Saya yakin usaha-usaha yang akan kita rintis itu akan semakin berkembang. Karena apa? Adanya dengan ibu kota baru itu mempengaruhi ya teman-teman. Kemudian urbanisasi ini sangat banyak sekali sekarang. Daerah Sepaku itu yang saya kemarin waktu datang ke sana masih sepi teman. Sekarang sudah mulai berdatangan orang-orang ke sana, sehingga itu salah satu potensi yang ada di sana yang bisa dikembangkan untuk usaha. Jadi kalau ada pertanyaan dari beberapa orang ya tentang bagaimana perspektif upah jasa, bagaimana perspektif tentang kuliner, saya yakin itu masih punya kesempatan. Tapi kalau teman-teman merantau 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan, itu persaingannya sudah sangat ketat. Walaupun secara nantinya itu pasti akan lebih ramai lagi teman-teman, tapi ya itu tadi, persaingannya akan lebih ketat, seperti sama halnya dengan daerah-daerah yang kita tempati sekarang kan seperti itu. Nah itu yang saya tahu teman-teman. Kemudian dari sektor-sektor lain, kalau memang ekonomi itu membaik ya, ekonomi membaik, saya yakin ekonomi di Kalimantan itu sangat tumbuh dengan pesat seperti itu, karena ibu kota akan terpusat di sana, ya terjadilah urbanisasi, sana menjadi kota metropolis juga, dan kota-kota penumpang juga, otomatis ya jasa itu akan melejit gitu seperti itu. Sehingga kalau kita sebagai usaha kecil-kecilan, baik itu kuliner, jasa itu tidak akan mati ya. Karena pengalaman saya gini teman-teman, di sana itu contohnya ya, contohnya kalau potong rambut, saya itu potong rambut gini ya, kalau di daerah-daerah sini mungkin masih dapat saya tuh harga 15.000, 10.000 masih ada, 12.000 atau bahkan 20.000 ya, mungkin yang itu yang udah kelas-kelas apa ya, artinya kelas premium ya seperti itu. Nah kalau di Kalimantan itu teman-teman, untuk potong rambut aja itu sudah yang di emperan ya, artinya di tempat-tempat biasa itu 20.000, apalagi tempat-tempat barbershop ya seperti itu udah harganya 30, 35, murah-murahnya 25 kan seperti itu. Itu gambaran. Kemudian kalau saya mermak celana nih ya, saya pernah itu kan mengalami mermak celana jin saya itu. Saya harus cari tempat itu susah banget tuh, ditolak gitu kan. Akhirnya saya dapat orang-orang yang ider ya. Artinya ider itu gini, mereka dorong apa, mesin jahit itu teman, ider jalan itu dari Jawa teman-teman. Itu aja laris gitu kan. Jadi beberapa dari mereka itu ada 5-6 atau orang, mereka ngontrak jadi satu dan mereka keliling dengan jalan kaki dorong mesin jahit itu teman-teman. Nah itu laris sekali dan banyak sekali yang membutuhkan. Saya juga kalau punya permak celana, ada apa baju yang robek atau apa, saya ke situ justru gitu kan. Jadi nunggu itu. Nah itu pada intinya kalau jasa di sana itu luar biasa dan sangat dihargai. Artinya harga dari imbal baliknya itu masih lumayan lah gitu kan. Jadi saya yakin kalau teman-teman ingin usaha di sana. Tapi kalau usaha, ada juga pertanyaan dari teman-teman kita, kalau usaha sembako ya, kalau usaha sembako itu terus terang di sana itu daya saingnya itu sangat ketat, karena di sana itu ada namanya komunitas dari orang-orang Bugis dari Makassar, dari Sulawesi. Mereka tuh kebanyakan buka sembako, jadi 24 jam mereka tuh buka sembako itu ya memang sebagian besar hidup, karena yang disediakan mereka itu kan bukan hanya sembako saja, tapi seperti bensin premium segala macam, dan bukanya 24 jam itu di kota-kotanya seperti di Samarinda, Balikpapan, kemudian di Sangatta, di mana itu Tenggarong gitu kan. Jadi itulah yang apa ya, kalau kita membuka sembako di sana persaingan ya kita harus siap dengan seperti itu. Tapi kalau kuliner saya yakin masih berpotensi, karena saya sendiri kan orangnya jarang masak ya teman, jadi harus beli. Jadi di mana kuliner ini yang agak sedikit apa ya menarik itu ya saya beli, karena memang seharian saya itu kan nggak pernah masak ya, sehingga potensi di kuliner itu saya yakin terus berkembang seperti itu. Tapi cuma menurutnya gitu teman, kalau di daerah Jawa saya kan pernah buka pecel lele ya. Kalau di Kalimantan sana, terutama di Kalimantan Timur, Samarinda itu kan,
Di sana itu namanya pecel lele itu kurang laku ya. Ya ada-ada saja, cuma kurang dibanding di Pulau Jawa. Kalau di Pulau Jawa saya dulu beli pecel lele, lele itu yang paling kuat ya, paling laris. Nah, kalau di Kalimantan itu justru ayam seperti itu. Ya model-model gitu. Kalau kalau ikan mungkin karena di sana itu banyak ikan patin ya, hingga kalau makan ikan lele itu kurang. Nah itu kalau di sana ya. Tetapi kalau usaha lain saya yakin apa aja laku situ, jualan es, jualan kuliner-kuliner lain. Nah, itu pasti laku. Nah, jadi itu prospektifnya ya teman-teman ketika teman-teman menanyakan bagaimana dulunya di Kalimantan, dan saat ini saya tidak bisa menjelaskan secara detail lagi karena hampir setengah tahun ini saya sudah meninggalkan Kalimantan, jadi saya berjibaku di Bandar Lampung saat ini ya. Jadi mohon maaf sekali buat teman-teman semua yang sudah bertanya, dan itu jawaban dari saya setidaknya memberikan gambaran yang ada di Kalimantan ya. Oke teman-teman, jadi itu saja perjumpaan kali ini. Terima kasih. Kita berjumpa lagi di video-video dan tayangan berikutnya.